Assalamualaikum Pak Abed. Waalaikumsalam Bu Mustari. Oke, gimana kabarnya Pak siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Oke, lancar, aman. alhamdulillah kalau gitu ya Pak ya. Oke Pak, sepertinya ada yang mau Bapak sampaikan kepada saya Pak. Gini Bu, Iya Pak. waktu mengajar siang itu sering siswa itu ngantuk gitu Bu ya, Iya Pak. dalam pembelajaran gitu kan. Padahal sudah jam-jam siang lah, bis istirahat yang kedua itu biasanya ngantuk siswanya. Oke. Jadi Kadang untuk menyampaikan mereka sudah nggak semangat lagi. Oke. Jadi siswa Bapak sering ngantuk ya Pak ya? Iya Bu, tapi kadang kita sulit sudah kita sampaikan mereka masih ngantuk kan. Kadang kita coba. Oke. Jadi Pak, apa tujuan dari pertemuan kita ini Pak? Kamu kurang kedengaran ya? Iya. Jadi tujuan dari pembicaraan kita nanti apa ya Pak ya? Saya tuh inginnya siswa itu kan ketika saya masuk mereka sudah siap belajarnya gitu. Oke. Tanpa kita ketika masuk sudah siap, mereka sudah siap, sudah senyum manis, sudah bersemangat untuk belajar walaupun jamnya siang gitu. Iya. Inginnya saya seperti itu. Oke, siap Pak. Jadi sampai di sini Pak, Bapak sudah menemukan atau istilahnya tuh sudah memiliki jalan untuk menuju tujuan Bapak tadi Pak? Itulah permasalahannya Bu. Saya kadang sebelum itu saya masuk ke ruangan itu saya coba WA siswa atau ya di grupnya ya, di grup kelas itu. Saya coba beritahu dulu sebentar lagi Bapak akan masuk agar bersiap-siap gitu. Iya. Tapi masih juga ada yang sebagian yang belum siap gitu kan. Terkadang kita mau marah ya nggak bisa ya Bu ya, kalau kita masih marah kan bisa. Iya. Mau saya suruh mereka cuci muka dulu. Oke Pak. Sebelumnya Bapak pernah menggali kenapa siswa Bapak ini sering ngantuk lah di jam Bapak gitu? Kayaknya bukan jam saya saja, tapi dari guru-guru lain juga jam siang itu mereka banyak ngantuk. Oke. Padahal apalagi jam sudah siang banget ya. Saya tanyakan kalau memang mereka belum lapar ya, katanya dari kantin sudah makan jam, soalnya setelah siang kan. Iya. Mungkin ada sebagian sih yang jawabnya itu mungkin ada begadang kan. Tapi tanya ke tidurnya jam berapa tidurnya? Jam 9, jam 10. Sebenarnya jam 10 itu standar lah jamnya tidur kan siswa. Iya Pak. Tapi mungkin faktor lainnya mungkin nggak tahu juga saya kenapa. Sudah saya gali gitu masalahnya di mana gitu. Oke, berarti memang sebagian yang mengakui kalau mereka bergadang, sebagian lagi yang mereka menyatakan sudah tidur jam 9 tapi tetap masih tidur di kelas ya Pak ya ketika jam siang. Oke Pak. Nah, sampai di sini menurut Bapak kesempatan Bapak untuk merubah atau sampai pada tujuan Bapak tadi, inginnya mereka kan seperti ini dan seperti ini, itu sudah sampai di mana kira-kira Pak? Saya sudah kalau ini sudah mengingatkan siswa itu sebelum belajar itu sudah siap-siap. Mana yang ngantuk silakan cuci muka dulu ya. Mana yang
belum semangat silakan bersemangat dulu, cari yang lapar silakan makan dulu. Itu sebelum jam saya, maka sekitar 10 menit sebelum jam saya sudah saya ingatkan melalui grup. Oke, berarti istilahnya Bapak yang sebagai seorang guru sudah memberikan kesempatan ya Pak ya kepada mereka. Untuk memperbaiki istilahnya, memperbaiki keadaannya yang tadi kan mengantuk. Memang efeknya ada perubahan, cuman tidak signifikan. Oke Pak. Dari skala 1 sampai 10 Pak, kira-kira saat ini siswa-siswa Bapak itu sedang berada di mana Pak? Sekitar 8 kemudian. 8 ya Pak ya. Kalau inginnya Bapak ini mereka itu sampai ke angka berapa Pak? 9,5 mungkin bisa. 9,5 ya. 10 ya. 10 aja Pak. Iya 10 aja lah gitu ya. 9,5 sampai 10 lah Pak ya. Ya. Kalau saat ini yang Bapak lihat dari siswa-siswa Bapak tadi, kira-kira nih, apakah ada peluang untuk mereka itu bisa berubah Pak? Sepertinya ada Bu. Soalnya gini, ketika saya dari awalnya sebelumnya tanpa peringatan, kemudian saya kasih peringatan, perubahannya ada. Iya. Adalah berarti perubahannya Pak ya? Perubahannya ya. Dari awalnya kadang waktu sebelum saya ingatkan itu mereka masih, kalau di dalam kelas itu masih ada yang tidur-tiduran, ada yang main game kan. Kalau gitu, ketika saya buka pintu itu kan mereka ada yang tidur-tiduran, ada yang main game, ada yang duduk ngobrol bersama kan. Tapi hampir sebagian ada yang tiduran, itu masalahnya. Berarti kan ngantuknya itu Bu ya gitu. Iya, ngantuknya itu. Tapi sekarang sudah saya kasih aba-aba itu sudah ada perubahan gitu ya. Misalnya mereka yang main game tadi sudah siap duduk di mejanya, yang tidur tadi mana masih ada yang belum. Namanya mungkin kebiasaan tinggal lagi Pak ya. Oke Pak. Untuk mencapai tujuan yang Bapak sampai tadi, yang pengen Bapak capai tadi, hambatan yang seperti apa yang sering Bapak lihat Pak, atau yang Bapak temuin? Hambatan itu kadang mereka tidak menghiraukan itu, karena mungkin kesibukan main game atau kesibukan ketiduran, kan, sehingga WA-nya informasi yang saya sampaikan itu belum tidak terbaca oleh mereka kan itu. Oke, siap. Oke Pak. Nah jika demikian Pak, pernahkah atau terpikirkah sama Bapak rencana utama yang harus Bapak lakukan untuk mencapai tujuan Bapak tadi? Pernah sih saya berpikir seperti ini. Dan rencana saya juga begitu, ingin selain saya memberikan kabar melalui WA sebelum pembelajaran, saya juga ingin sekretariat atau perwakilan dari kelas untuk memberitahukan gitu. Rencana memberitahukan kepada teman-teman yang lain agar siap belajarnya sebelum sebentar lagi mau belajar. Oke, jadi salah satu yang Bapak perkirakan atau terpikirkan itu adalah agar perwakilan kelasnya itu mengingatkan teman-teman di kelasnya gitu Pak ya, sebelum pembelajaran Bapak dimulai. Ya, cara menghubungi perwakilan kelasnya salah satu ya kan, ketua kelas atau sekretaris gitu kan, atau salah satu siswa yang masih segar gitu, yang masih aktif menjawab dalam grup itu. Oke. Nah jadi Pak, selain dari menghubungi salah satu perwakilan kelas tadi Pak, ada strategi lain nggak yang Bapak rencanakan akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan Bapak itu? Kayaknya saya coba yang ini dulu lah. Oke. Mencapai yang 10. Iya. Menurut Bapak yang Bapak rencanakan ini kan adalah menghubungi salah satu perwakilan kelas. Ini akan efektif. Selain tadi melalui WA group, ya, saya juga akan menghubungi seperti tadi salah satu
siswa yang aktif atau yang rajin lah gitu Bu. Oke. Seperti ketua kelas, bendahara atau sekretaris ya. Mau agar tahu kan ke temannya gitu kan. Siap. Agar siap-siap gitu ya untuk baca. Iya, betul. Jadi mana tahu kan kalau diingatkan temen dia lebih ingat lagi Pak ya. Iya Bu. Anda tahu kan yang ketiduran itu tuh tidak buat buka WA atau apa kan. Oke Pak. Nah, Saya dibangunkan teman-temannya. jangka waktu yang Bapak gunakan untuk melihat apakah rencana Bapak ini akan mencapai tujuan atau tidak itu sekiranya berapa lama Pak dalam rencana Bapak untuk menilai apakah strategi tadi itu efektif atau tidak? Kan coba untuk besok dalam pertemuan minggu depan sudah coba mulai melaksanakan seperti itu. Oke. Minggu depan. Berarti memang tidak ada lagi strategi lain Pak ya, hanya ini ya Pak ya strateginya? Apakah ada lagi Pak? Iya Bu. Nanti. Iya Bu. Oke Pak. Lalu Pak, kiranya Pak, komitmen yang Bapak buat bersama anak-anak tadi sebagai tindak lanjut dari rencana Bapak ini bagaimana Pak? Gimana Bu? Komitmen yang akan Bapak buat bersama anak-anak untuk mencapai tujuan Bapak tadi. Komitmen apa ya yang Bapak buat gitu Pak? Sesuai dengan kesepakatan kelas yang pertama ya awal dulu pernah disampaikan juga. Oke. Yaitu kedisiplinan dalam belajar juga ada. Berarti memang mengarah kepada kesepakatan dan keyakinan kelas Pak ya? Iya, keyakinan kelas. Oke. Lalu Pak, siapa sekiranya yang Bapak pilih untuk bekerja samalah dengan Bapak untuk membantu di kelas itu selain tadi anak-anak yang Bapak percaya gitu, atau apakah Bapak akan melibatkan guru lain Pak? Rencana sih ada Bu, cuman rencananya ke guru piket mungkin. Guru piket ya Pak ya? Iya. Oke. Ya Pak. Mengingatkan saya juga mungkin kalau kelupaan gitu. Iya, jadi untuk istilahnya juga mengingatkan Bapak kan Pak ya? Iya. Oke. Nah, nanti Pak, Bapak kan akan melihat hasilnya bagaimana, hasil dari penerapan strategi yang Bapak lakukan kepada anak-anak. Jika seandainya Bapak menemukan hambatan-hambatan kembali, sikap atau tindakan bagaimana yang akan Bapak ambil Pak, langkah selanjutnya? Mungkin mencari solusi yang lain agar apa yang kita rencanakan ini berjalan dengan baik dan lancar. Sebenarnya yaitu problemnya itu solusinya ya tadi yang saya sebutkan tadi itu beritahu siswa melalui grup, kemudian tadi juga saya akan coba memanggil atau memberitahu siswa yang aktif untuk membangunkan atau menyiapkan teman-temannya untuk mengikuti pelajaran. Oke lah Pak. Jadi memang tujuan Bapak hanya ini Pak ya, istilahnya tuh agar anak itu prima kembali untuk mengikuti pembelajaran Bapak. Ya, saya berharap semoga strategi yang Bapak rencanakan ini dapat terjadi, dapat benar-benar terrealisasi, sehingga tujuan yang Bapak inginkan pun dapat tercapai ya Pak ya. Iya Bu. Oke Pak, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan lagi Pak sebagai tambahan pembicaraan kita? Tidak ada Bu, juga cukup terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berkenan dan curhat ya. Oke Pak. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita atau coaching kita ini membawa sesuatu yang baik untuk siswa kita. Oke. Pak, lalu apa nih perasaan Bapak setelah percakapan kita ini Pak? Apa yang Bapak rasakan Pak? Saya senang, saya percaya dengan Ibu ya.
berbagi kita ya, apa yang kita lakukan ini semoga ada manfaatnya bagi siswa kita. Amin. Jadi senang bisa saling percaya berkolaborasi dengan. Oke Pak Abed. Saya doakan semoga rencana Bapak ini dapat mengubah sikap siswa-siswa Bapak, dapat menghargai pembelajaran walaupun sudah mengantuk, mereka dapat memahami situasi dan kondisinya. Semangat selalu untuk Bapak ya, untuk kita sebagai guru yang memang ditakdirkan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Walaupun capek kita tetap harus ini Pak ya, harus semangat, walaupun lelah, walaupun sedang sakit kita tetap harus semangat ya. Sampai jumpa Pak di coaching selanjutnya, semoga nanti apa hasil dari rencana Bapak ini bisa Bapak sampaikan kepada saya, apakah berhasil atau tidak, sharing kembali Pak ya. Baik Bu, baik. Demikian Pak Abed ya, sama-sama Pak. Demikian ya Pak ya. Saya tutup Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.